Punya mata baru atau tubuh baru? Karena mataku minus, aku pengen punya mata baru aja biar bisa ngelihat jelas. Adik, kamu belum tidur ya semalaman? Iya, aku begadang semalaman buat belajar. Soalnya aku kan mau jadi dokter di masa depan. Tapi di masa depan kamu bakal jadi chef, Dek. Kakak sok tahu banget, orang adik masak air aja gosong, mana mungkin aku jadi chef. Ternyata mata baruku bisa melihat profesi orang di masa depan. Tania, aku denger-dengar kamu berhenti sekolah ya? Iya Ren, gue dikeluarin karena nggak bisa bayar SPP. Nasib gue emang buruk banget, palingan gue jadi pengemis di masa depan. Masa depan gue suram. Jangan putus asa gitu dong, kalau nasibmu sekarang buruk, kamu masih bisa mengubahnya kok di masa depan. Makasih Ren, udah semangatin gue. Senangnya orang tua gue tajir melintir, gue nggak bakal susah 7 turunan, nggak kayak kalian para babu. Sombong banget sih kamu Siska, emang kamu bisa meramal masa depan? Mana mungkin gue miskin? Udahlah Ren, Siska emang orang paling sombong sedunia. Kalau sampai gue miskin, gue kesambar petir dah. Pilih nggak bisa dengar atau nggak bisa lihat? Pilih nggak bisa dengar aja Ren, daripada kamu buta. Iya mah, kalau nggak bisa denger kan masih bisa baca kalimat dari gestur mulut orang. Nak, kamu mau makan apa hari ini? Mama ngomong apa? Susah juga baca kalimat dari gestur mulut orang. Ren, tolong matiin kompor dong, Mama lagi di kamar mandi nih. Mama mana ya? Kok nggak ada suaranya? Kebakaran. Ren, kan Mama udah bilang matiin kompornya. Sekarang rumah kita kebakaran dan hangus, kita udah nggak punya tempat tinggal. Kebakaran. Oh iya lupa, anak ini kan tuli. Itu kan siren pembawa sial, jangan deket-deket ntar ketular lagi sialnya. Rumah dia aja kebakaran. Hai guys, aku boleh ikut kalian nggak? Anjoy, dia bisa ngejar cu. Permisi, numpang lewat, mau tanya toilet di mana ya kak? Loh, kok aku bisa denger suara dia sih? Kak? Iya, tinggal lurus belok kiri. Heh, Ren, lo ngapain ngomong sendiri? Ruangan ini kan udah kosong selama 10 tahun. Lo horor banget deh. Hah, kamu ngomong apa? Kok aku budek lagi sih? Jumlah uang aku 500 juta, kata papa aku nggak boleh sombong, jadi aku private aja deh. Ma, aku berangkat dulu ya. Ren, Mama transfer ya uang jajanmu nanti. Nggak usah mah, aku masih ada uang kok. Ren, kenapa jumlah uang lo di private? Lo miskin ya? Iya. Kalau gitu mulai sekarang kita musuhan. Jadi kamu temenan mandang duit. Ya iyalah, masa mandang gigi lo? Guys, siapa yang mau nyumbang buat panti Aku asuhan? mau nyumbang dong. Halah, gak usah sok kaya deh, lo kan miskin, gak usah banyak gaya. Ren, mamanya Sisil kecelakaan lo tadi sore. Katanya parah. Kasian banget, Sisil pasti sedih banget. Guys, tolong, gue butuh uang 500 juta buat pengobatan ibu gue gak punya duit. Aku bisa bantu kok, aku transfer ya. Ren, maafin gue selama ini udah ngatain lo miskin, tolol, cupu, bodoh. Iya, aku udah maafin kok. Ren, lo itu bodoh apa gimana sih? Kok lo malah tolongin dia? Dia kan udah jahat sama lo. Kata mama, aku harus tetap baik walaupun orang itu udah jahatin aku. Makanan terakhir atau minuman terakhir? Ini maksudnya apa? Jadi lo bisa tahu apa makanan terakhir orang sebelum dia meninggal? What? Serem banget. Makanan terakhir aku apa ya? Ayam goreng. Ren, cepet keluar makan, udah siang nih. Makan apa mah? Bebek bumbu hitam, Ren. Oke deh, berarti aman. Diko, kamu beli makan siang apa? Aku beli ekor lele crispy, Ren. Diko, bentar lagi kamu bakal meninggal. Guys, Gisel meninggal dunia tadi siang. Katanya dia dikasih racun di donatnya. Siapa pelakunya? Katanya Michelle. Ren, bukannya lo punya kekuatan buat lihat makanan terakhir orang ya? Iya, aku harus ke rumah duka buat lihat Gisel. Dasar kamu pembunuh, Bukan saya tante, Gisel beneran gak makan donat buatan saya. pembohong, jelas-jelas anak saya mati karena makan donatmu. Kamu akan membusuk di penjara. Permisi, aku mau lihat jenazah Gisel. Astaga, soto kambing. Gisel meninggal abis makan soto kambing, bukan donat. Aku kan gak tahan panas. Kaget gak? Weh, aku jadi salah pilih kan? Aku harus ganti pilihan musimku, bisa mati kebakar aku kalau gini. Gak bisa, Ren. Lo cuma bisa pilih satu kali seumur hidup. Jadi selama hidupku bakal musim panas terus. Ren, bukannya lo gak suka musim panas ya? Iya, aku salah pilih. Kamu juga musim panas ya? Iya, gue sih suka aja sama musim panas. Sisil, lihat deh cowok itu ganteng banget. Wah iya, ganteng banget. Kayaknya dia anak baru ya. Tapi lo jangan kenalan ya sama dia. Dia itu cowok dari musim dingin. Emangnya kenapa? Ya kita kan musuhan sama semua orang yang pilih musim dingin. Itu kan cowok tadi, samperin ah. Ren, udah gue bilang jangan deketin cowok itu. Lo bisa kena kutukan berbahaya. Ren, lo tau nggak? Ternyata kita bisa pindah musim loh. Gimana caranya? Kita harus menikah dengan orang yang bermusim dingin. Kalau gitu aku boleh dong deketin cowok itu biar aku bisa pindah musim. Hai, boleh kenalan nggak? Sorry, kita udah nggak bisa kenalan. Kenapa? Karena dia baru aja jadi calon suami gue. Sisil? Iya, Sisil tadi pagi berkenalan dengan saya dan mengajak saya menikah. Akhirnya gue bisa pindah musim. Kasian deh Loren di musim panas selamanya. Jadi orang waras atau orang gila? Aku penasaran kalau jadi orang gila rasanya kayak gimana, masih bisa mikir nggak ya? Ih Ren, kenapa lo senyum-senyum sendiri? Biasanya jutek. Emang nggak boleh? Ya boleh sih, tapi kayak orang gila.
Woi culun, bentar lagi lo bakal diputusin sama Reza karena Reza udah suka sama gue. Kamu selingkuh sama Reza? Ya baguslah. Kok bagus sih? Ya baguslah, kan sama-sama sampah. Ih, udah gila ya lo. Ren, lo nggak malu apa? Bapak mak lo kan udah cerai, lo anak broken home. Siapa yang bilang aku anak broken home? Iya. Gak usah urusin kehidupanku deh, aku terlalu bahagia sekarang. Ih, lo nggak berasa broken home. Lo tuh harusnya sedih dan stres. Masa sih aku gak mikirin apa-apa kok, hidupku selalu menyenangkan. Dasar orang gila. Gak apa-apa gila, yang penting lebih bahagia dari kalian. Baru kali ini gue pengen jadi orang gila. Aku sayang banget sama kakak, aku gak mau kehilangan kakak. Anak-anak kalian pilih siapa yang meninggal? Rahasia dong, Ma. Iya ma, itu rahasia, mama gak perlu tahu ya. Mama gak mau kehilangan salah satu dari kalian. Kak, ngomong-ngomong kakak tahu gak kalau aku sayang banget sama kakak? Tumben kamu ngomong gitu, biasanya rese. Kakak juga sayang banget sama kamu. Adik, janji ya, kita bakal selalu sama-sama selamanya. Iya kak, aku bakal selalu jagain kakak. Badanmu kecil gitu, sok mau jagain kakak. Adik, awas ada mobil. Ren, akhirnya kamu sembuh setelah 1 bulan koma. Kenapa aku masih hidup? Kan harusnya aku udah meninggal, mah. Iya, kamu hampir meninggal, tapi kakakmu mau kamu tetap hidup. Jadi sebagai bayarannya, kakakmu harus meninggal. Hah, kenapa jadi kakak yang meninggal, mah? Harusnya aku yang meninggal. Aku mau kakak hidup lagi. Aku sayang banget sama kakak. Dapat uang setiap mama ketawa atau mama nangis. Mama kan orangnya cengeng banget. Wah, bisa cepet kaya aku kalau gini. Ma, nonton bioskop yuk, ada film baru. Ayo, nak. Sedih banget filmnya. Yes, mama nangis kejer. Mana uangnya? Aduh, kaki mama kesleo. Kok nggak ada uang masuk sih? Sistemnya error kayaknya. Hai Ren, Halo, tante siapa ya? Marsha, jangan deket-deket anak saya. Pergi kamu. sampai ketemu nanti Ren. Nak, kalau kamu ketemu Tante Marsha, nggak usah ngomong sama dia. Mama dendam sama dia. Emang kenapa, Mah? Dia pernah selingkuh sama papamu di masa lalu. Ren, tolong tante. Tante Marsha, aduh gimana nih? Kan kata Mama aku nggak boleh deket-deket sama Tante Marsha. Ren, tolong tante jatuh dari motor, kayaknya tangan tante patah. Tante, ayo aku anterin ke rumah sakit. Sakit banget tangan tante. Kok bisa? Jadi dokter atau jadi mafia? Dokter kan cita-citaku dari kecil. Nak, kamu pilih jadi mafia kan? Enggak, Ma. Mafia kan orang jahat. Aku pilih jadi dokter biar bisa nyembuhin banyak orang. Anak bodoh, dokter itu nggak kaya. Ma, tenang aja, adik pilih jadi mafia kok. Pinter banget, kamu emang anak kebanggaan Mama. Makanya kak, nggak usah sok suci deh mau jadi dokter. Aku harus belajar yang rajin biar bisa jadi dokter yang hebat. Weh, hebat dari mana? Miskin iya. Ma, mending usir aja deh si kakak dari rumah. Dia tuh nggak guna. Bener banget, mending kamu pergi deh Ren. Mama udah muak lihat muka kamu. Ya udah, aku pamit. Dokter, ada pasien gawat darurat. Dia sekarat tapi tidak ada yang mau menolongnya karena dia pelaku kejahatan. Biar saya lihat dia. Tolong, sakit sekali. Dokter, tolong anak saya. Dia tertembak polisi dan terluka parah. Mama, adik. Ma, sepertinya aku akan mati. Nggak akan ada dokter yang mau menolong orang jahat kayak aku. Kakak akan mengobatimu. Kakak. Ren, anakku. Semoga kekuatanku bagus. Bisa menyembuhkan orang sakit. Ren, kamu dapat kekuatan apa? Aku bisa menyembuhkan orang sakit, Ma. Bagus dong, kalau gitu tolong sembuhin tangan Mama yang sakit. Sini, Ma. Makasih ya, Nak. Tangan Mama udah nggak sakit. Aduh, kok tanganku sakit ya? Ren, maafin gue ya kalau gue ada salah. Kamu kenapa ngomong gitu? Kata dokter, umur gue udah nggak lama lagi, Ren. Aduh, nafas gue sesek, Ren. Kamu tenang ya, sini. Wah, rasanya aku udah sehat sekarang. Makasih ya, Ren. Aduh, kenapa setiap abis pakai kekuatan ini aku merasa semakin melemah ya? Ren, cukup. Jangan pakai kekuatan itu lagi. Lo bisa kehilangan nyawa lo. Karena setiap lo pakai kekuatan itu, lo akan melemah. Cu, kamu kenapa? Aku nggak apa-apa kok, Nek. Nek, Nenek sakit. Biasa, Cu. Nenek sudah tua, jadi sakit-sakitan. Sini, Nek. Wah, tubuh Nenek sudah sangat segar sekarang. Cu, kamu kenapa, Cu?